Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo penuh polemik. Jadi sumber saya dari YouTube. Di dalam YouTube tersebut banyak polemik mengenai Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai wali kota Solo. Ada yang berpendapat tidak pantas, belum pernah kader, ada yang menyatakan yang pantas saja. Jadi Gibran Rakabuming ini sebagai calon wali kota Solo penuh polemik, ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi itulah saya tudingan kepada Jokowi akan membangun politik, dinasti politik, keluarga dinasti politik dalam bernegara ini katanya. Padahal para kader-kader partai di PDIP juga akan ribut. Kenapa dia diusulkan? Padahal ada yang lebih senior kader, katanya wakil wali kota Solo itu juga. Tetapi semua terjadi. Tapi kalau menurut saya, kalau dilihat dari sudut hukum, bahwa Gibran Rakabuming ini mencalonkan sebagai wali kota Solo, kalau saya lihat dari sudut hukum, karena dari sudut hukum diperbolehkan, siapapun bisa, walaupun dia anak pejabat dan lain sebagainya, karena ini sudah diatur dalam peraturan. Kalau nanti dia tidak diperbolehkan, sama juga dia merampas hak politik daripada si Gibran ini. Jadi justru dari sudut hukum tidak baik. Kalau memang dia tidak bisa maju, itu sama juga merampok hak politiknya. PDIP, padahal PDIP itu politik terbuka. Walaupun tidak kadernya, bisa juga diusulkannya. Apalagi Gibran ini sudah kadernya, walaupun belum berpengalaman. Jadi dia berhak ikut mencalonkan diri dalam wali kota Solo tersebut. Hal ini banyak yang terjadi di Indonesia ini. Bapaknya gubernur, anaknya ikut wali kota dan lain sebagainya. Itu hak dia, karena itu hak politiknya dan ketentuan memperbolehkannya. Jadi karena memperbolehkannya, siapa pun bisa boleh ikut. Apalagi hasil survei daripada Gibran Rakabuming ini, bahwa 71% masyarakat Solo mendukungnya sebagai kepala daerah. Nah, ini petunjuk bagus ini kan. 71% penduduk Solo mendukungnya. Ini perlu saya bilang, dan kita harus mendukungnya seperti itu. Soal nanti dipilih atau tidak itu di tangan rakyat Solo, tidak ada paksaan. Ya silakan, apakah dia nanti ada saingannya atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi nanti yang menentukan itu adalah pilihan rakyat. Karena demokrasi satu orang satu suara. Walaupun pendidikannya tinggi, profesor, doktor, apapun, orang petani biasa dan lain sebagainya, pemulung, tetap suaranya hanya satu. Tidak bisa lebih, karena dia profesor suaranya 10, tidak boleh. Karena siapa? Setiap warga masyarakat suaranya satu. Jadi one man one vote istilahnya. Satu orang satu suara. Jadi nanti diserahkan kepada masyarakat yang memilihnya. Hal ini bukan kepada pengkritiknya nanti yang menentukan. Yang menentukan ini adalah masyarakat pemilih. Apakah dia memilih atau tidak, diserahkan kepada masyarakat. Karena demokrasi itu ada di tangan rakyat. Jadi mereka lah yang menentukan siapa yang pantas menjadi wali kota Solo atau tidak. Jadi saya lihat demikian. Apalagi saya lihat sifat Gibran Rakabuming sangat bagus. Tidak mau mengurusi urusan pemerintahan karena bapaknya jadi presiden. Tidak mau dia. Dia malah mencari uang, berusaha sendiri dengan membentuk restoran-restoran. Kalau dia mau mencampur urusan pemerintah, sebentar saja dia bisa menjadi orang kaya besar di Indonesia ini. Semua proyek-proyek nanti bisa dikasih bapaknya sama dia. Kalau itu keinginan, tapi ini tidak dibikin seperti anak Soeharto. Dulu semua proyek-proyek besar di pemerintahan dipegang semua anak Soeharto, sehingga semua anak Soeharto jadi pengusaha besar. Jadi saya lihat yang sangat baik.
Jadi nanti juga kalau dia terpilih, saya lihat didikan bapaknya sangat bagus sama dia. Jadi nanti kalau dia terpilih, kemungkinan besar dia, dugaan saya, dia akan bersih dari perbuatan korupsi. Bersih. Seperti orang bapaknya Joko Widodo, sampai sekarang belum ada pernah suara-suara negatif yang menyatakan Jokowi itu korupsi. Tidak ada. Jadi sebenarnya mencari orang seperti Gibran ini yang paling sulit di Indonesia ini. Kalau mencari orang berpengalaman di dalam partai politik banyak, tetapi sudah terpilih syarat melakukan perbuatan korupsi. Bukan jabatannya, dia juga korupsinya juga diperhatikan. Jadi ini saya lihat, jadi dengan Gibran Rakabumi ini mencalonkan diri nanti, kalau dia terpilih akan bersih dari perbuatan korupsi. Saya pikir Solo itu nanti akan cepat meningkatkan kesejahteraan daripada rakyatnya itu sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak sependapat Gibran mencalonkan wali kota Solo itu sepertinya Presiden Joko Widodo akan membentuk dinasti politik. Saya tidak setuju itu. Karena ini tergantung daripada kemampuan anaknya, kemampuan dalam arti di sini yang paling bersih dari perbuatan korupsi sesuai dengan didikan orang tuanya. Ya jangan kita lihat seperti memang semua pejabat ingin anaknya itu menjabat lagi. Kita lihat seperti anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Dulu ingin dia presiden karena dia merasa presiden 2 periode, dia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Ternyata kalah, tidak ada kemampuannya. Karena kemana-mana dia hanya orang tuanya, dicangking-cangking orang tuanya istilahnya, dibawa ke sana kemari tanpa ada kemampuan secara pribadi. Jadi demikian juga dia mencalonkan wakil presiden juga tidak ada yang membawa dia, dan hasil menteri pun tidak terpilih. Berarti karena kemampuannya tidak ada. Sedangkan Rakabumi dia mencalonkan sendiri hampir tidak ada. Kalaupun ada, pengaruh orang tuanya itu kecil, tidak besar artinya kecil. Kecil arti orang tuanya walaupun bapaknya presiden Joko Widodo. Jadi kecil. Jadi saya sangat setuju bahwa perdebatan polemik tersebut tidak baik. Karena kita lihatlah nanti, saya juga tidak setuju bahwa Presiden Joko Widodo akan membentuk dinasti politik. Saya pikir tidak. Itu tergantung kemampuan anaknya. Walaupun nanti anaknya maju, kalau memang rakyat tidak pilih, atau nanti dia belum apa-apa, sudah tidak disenangi masyarakat, itu tergantung. Jadi kita serahkanlah. Cuman saya lihat dari didikan daripada Jokowi kepada anaknya sangat bagus. Jadi kemungkinan anaknya itu akan terpilih. Oleh itu, jadi saya pikir saya tidak setuju Presiden Joko Widodo membentuk dinasti politik. Dia hanya sifatnya alami. Kalau memang dia butuh itu silakan, karena itu hak politik membenarkannya. Sekian dan terima kasih.